Pertama dan yang paling jelas adalah jangan pernah membandingkan pencapaian dengan orang lain, seperti itu tuh Pak. Nah karena menurut saya begitu ya, yang harus dibandingkan adalah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas warga Indonesia. Selamat datang di channel ENE Sinau Bareng Pinter Bareng. Hari ini kita akan menghadirkan sosok inspiratif ya, seorang anak muda yang luar biasa ya, yang saya hadirkan sebagai simbol bahwa anak muda itu mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan generasi sebelum dan sesudahnya. Dia adalah tokoh muda dari kalangan mahasiswa yang saat ini sedang merintis masa depannya, dan kebetulan dia itu adalah juara 1 mahasiswa berprestasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dan kalau kita lihat dari 3.115 perguruan tinggi, kebetulan dia satu-satunya yang menjadi juara 1 mahasiswa yang berprestasi tingkat internasional, mahasiswa berprestasi nasional, menyisihkan kompetisi tersebut diikuti sekitar 7.600 mahasiswa seluruh Indonesia yang dimulai dari tingkatan yang paling rendah. Inilah sosok luar biasa yang saya sapa pada sore hari ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, baik, ini adalah Mas Ilham Muhammad. Ya betul. Mas Ilham Muhammad. Terima kasih atas kehadiran Mas Ilham Muhammad. Gimana kabarnya Mas Ilham? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ini saya kira Mas Ilham asli Semarang? Bukan dari asli Semarang. Oh, bukan asli Semarang ya. Aslinya mana Mas Ilham? Kalau saya aslinya ya asalnya itu dari Jember, tetapi domisilinya di Denpasar, Bali. Begitu. Sejak kapan? Di Bali? Oke, saya domisili di Bali itu sejak umur 2 tahun gitu Pak. Terus? Ya. Kemudian sampai dengan SMA barulah saya di Semarang kuliahnya, seperti itu. Oh gitu ya, jadi SD, SMP, SMA itu sebagian besar di Bali. Betul. Lalu baru kemudian di Semarang. Betul. Ya, kuliah di mana Mas? Kuliah di Undip, Teknik Geologi. Universitas Diponegoro ya. Betul. Oke, kalau kita lihat situasi Bali itu adalah didominasi oleh kehidupan masyarakat yang sebagian besar beragama Hindu. Betul. Ya, kalau Mas Ilham ini beragama Islam. Oh, Muslim, seorang Muslim. Yeah. Gimana kehidupan budaya atau suasana kehidupan di Bali? Ketika melihat suasananya adalah begitu plural, Mas. Nah, jadi kalau menurut saya ya Pak ya. Nah, jadi di Bali itu, terutama di Denpasar, itu sangat toleran. Bisa dikatakan sangat toleran. Nah, terutama misalnya ada Galungan dan Kuningan begitu ya. Nah, jadi yang agama lain itu juga terkadang turut membantu. Seperti itu. Terkadang juga bisa dilihat ketika pelaksanaan sholat Jumat. Seperti itu. Nah, yang mana pelaksanaan sholat Jumat itu warga yang menjaganya, entah itu kendaraan, kemudian juga situasi di luar, itu adalah agama non-Islam. Seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan Bali itu sangat toleran banget kalau menurut saya. Ya, luar biasa ya berarti. Iya, betul. Artinya memang benar kalau kita ke Indonesia tidak ke Bali itu menjadi sesuatu yang kurang seperti itu ya, karena memang suasananya begitu damai, begitu toleran. Senang
berada di Bali? Seneng banget. Oke, ya. Bahkan kalau bisa dikatakan begitu ya, nah beberapa orang luar negeri begitu ya, terkadang malah justru mengenal Bali bukan Indonesia seperti itu. Gitu, ya. Mas Ilham ini kan menjadi saya pandang sebagai anak muda yang berprestasi, ya. Latar belakang dari keluarganya bagaimana? Kok bisa membentuk Mas Ilham menjadi sosok yang menurut saya anak-anak muda dan perspektif subjektif saya kira luar biasa begitu ya. Gimana latar belakang keluarga Mas Ilham? Oke, jadi kalau dari ayah saya sendiri, ayah saya itu merupakan seorang tukang pijat begitu Pak. Nah, kemudian juga ibu rumah tangga. Dan saya anak pertama dari 2 bersaudara begitu. Ya mungkin terlihat sekilas kurang beruntung seperti itu. Nah, tetapi ayah saya itu mengajarkan bagaimana caranya agar anak-anaknya itu bisa bekerja keras di batas yang meskipun dibatasi oleh kondisi yang ada seperti itu Pak. Ya. Dan artinya meskipun dalam kondisi yang tidak berlebih ya di dalam keluarga, tapi semangat dan motivasi dari Mas Ilham untuk maju dan berkembang itu sangat besar ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Mas Ilham ini kan sekolah di mana tadi Mas? Di Teknik Geologi Undip. Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Betul. Ya. Mengapa toh? Sebenarnya apa toh yang menarik di geologi, teknik geologi di Undip Semarang, mengapa tidak milih universitas lain, Mas Ilham? Oke, jadi kalau berbicara soal belak-belakan seperti itu, terutama di masa SMA dulu begitu ya, pengen banget sebenarnya berkuliah itu di PKN STAN demikian, pengen banget berkuliah di PKN STAN begitu. Alasannya ya sederhana juga begitu, melihat kondisi perekonomian dan juga tentunya pengen banget untuk bisa berkuliah gratis. Nah, karena di PKN STAN kan kedinasan seperti itu. Nah, jadi kuliahnya gratis begitulah. Nah, akan tetapi begitu ya, cita-cita tersebut kaderullah belum tercapai begitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Teknik Geologi Universitas Diponegoro begitu. Nah, karena memang saya suka juga dengan rumpun ilmu kebumian demikian. Nah, tetapi banyak yang bertanya ke saya gitu ya. Oh, Mas Ilham nyesel nggak sih kuliah di Undip kayak gitu ya? Nah, kenapa sih kok nggak nyoba lagi di PKN STAN gitu? Nah, jadi alhamdulillah meskipun saya itu tidak mencapai cita-cita saya di PKN STAN, tetapi saya bisa mendapatkan hal apa yang saya inginkan di PKN STAN itu ada juga di Undip. Contohnya berkuliah gratis. Nah, jadi pada semester kedua saya berkuliah, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa dari Break Scholarship. Nah, itu adalah salah satu beasiswa dari YBM Berlian. Nah, itu yayasan YBM itu apa? YBM Yayasan Baitul Mal. Oh, itu. Jadi itu yayasannya dari Bank BRI demikian. Nah, jadi pegawai-pegawai yang ada di Bank BRI begitu. Pegawai-pegawai yang ada di Bank BRI itu mengeluarkan zakat seperti itu dan juga dikelola dengan salah satu programnya yaitu Break Scholarship demikian. Nah, dan alhamdulillahnya juga begitu ya. Dari Break Scholarship ini saya nggak cuma dapat kuliah gratis begitu dibayarin UKT, tetapi juga alhamdulillah mendapatkan uang pembinaan, kemudian juga difasilitasi asrama begitu. Jadi nggak perlu ngekos, mengeluarkan biaya untuk kos begitu. Dan juga pembinaan secara soft skill dan juga hard skill. Dan yang terakhir yang paling saya senangi adalah begitu, saya bisa belajar dan bahkan menghafalkan Al-Quran seperti itu. Iya. Luar biasa ya. Iya. Ini saya kira informasi yang Mas Ilham berikan itu mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman sebaya bahkan adik-adik Mas Ilham. Bagaimana bisa kuliah gratis bahkan makan dan tidurnya itu dibiayai? Itu prosesnya awalnya gimana Mas Ilham? Oke, nah jadi proses awalnya yang pertama saya punya mentor begitu. Nah, jadi saya tuh punya mentor. Saya ketika semester 1 tuh udah nyarinya mentor, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus Undip begitu. Karena saya percaya orang sukses di luar sana itu pasti punya mentor gitu. Pasti ada yang bimbing seperti itu. Nah, jadi mentor saya tuh mengajarkan dan menganjurkan untuk bisa mencari beasiswa prestasi. Nah, kemudian saya lihat banyak sekali beasiswa-beasiswa seperti halnya ada Tanoto, kemudian juga ada beasiswa unggulan. Nah, kemudian juga ada Break Scholarship begitu, yang mana menawarkan UKT. Nah, fasilitas UKT sampai dengan lulus seperti itu. Nah, jadi saya memilih Break Scholarship ini begitu. Di samping fasilitas lainnya begitu ya, yang ditawarkan yang tidak hanya berfokus pada pendidikan saja, tetapi juga lebih ke arah keseharian. Nah, jadi di keseharian kita juga ditempa begitu dengan untuk bisa mengabdi pada masyarakat. Nah, contohnya
saya di lingkungan di Timoho itu begitu ya, itu mengajar TPQ begitu, mengajar TPQ juga selepas maghrib seperti itu. Nah jadi dalam hal keseharian begitu, nah itu sangat ditolong dalam aspek sosial begitu. Nah karena dengan demikian kita bisa menghidupkan gitu suasana lingkungan masyarakat itu yang lebih harmonis gitu dengan ada kegiatan-kegiatan entah itu pengabdian maupun kegiatan sosial lainnya gitu. Dan itu jarang juga Mas ditawarkan oleh beasiswa lain gitu. Kadang hanya penuh dengan pendananya aja gitu, tetapi tidak difasilitasi seperti halnya untuk tempat tinggal begitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau saya lihat Mas Ilham ini sudah mantap dan merasa saat ini berhasil dan mampu meraih prestasi ya. Berarti kebanggaan. Sekarang kan Mas Ilham bangga tak sekolah di Semarang di UNIP? Alhamdulillah. Sangat bangga. Sangat bersyukur. Ya, karena ternyata mampu mengembangkan hard skill kemudian kompetensi yang memberikan banyak kualitas dan keunggulan pada Mas Ilham. Mas Ilham ini kalau saya lihat tadi di pengantar saya, Mas Ilham itu sebelum saya tanya ke mahasiswa berprestasi tingkat nasional, hobinya apa? Nah kalau untuk hobinya sendiri gitu ya. Nah yang pertama itu saya suka membaca. Nah membaca dan sekarang karena trennya anak muda itu kan media sosial gitu ya. Nah jadi sekarang ingin fokus juga untuk mulai jadi content creator dan sebagainya gitu. Nah jadi masih di plan ini kebetulan resolusi saya di 2023 gitu. Jadi emang baru gini kan kebetulan ini juga niat saya itu pengen buat konten nanti ke depannya begitu ya. Ini buat bantu teman-teman angkatan dulu lah. Nanti ingin konten edukasi mengenai tugas akhir, penelitian, skripsi dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya bagus menurut saya ya. Itu memberikan manfaat besar pada teman-teman supaya saudara ya. Mas Ilham ini tahun 2022 itu menjadi juara 1. Itu tidak kaleng-kaleng ya. Artinya juara 1 pilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Betul. Dan pesaingnya juga hebat-hebat. Dari Universitas Gajah-Gajah ya gitu ya. Dari universitas besar ternyata di Universitas Diponegoro Mas Ilham itu mampu ya. Selama dekade beberapa saya amati itu baru kali ini menjadi juara 1 tingkat nasional. Bahkan pertama kalinya. Oh, Mas Ilham ini pertama kalinya? Betul, pertama kalinya. Dari Universitas Diponegoro yang pertama kali menjadi juara mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Lebih tepatnya juara 1. Juara 1 mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Ya betul. Itu sejak tahun 1986. Nah jadi mungkin waktu Bapak kuliah juga sudah ada kompetisinya begitu ya. Saya kuliah 91. 91. Ya, jadi ini adalah lompatan besar prestasi yang membanggakan bagi UNIP, bagi Semarang dan bagi Indonesia ya. Betul. Kalau melihat kriteria di dalam Mawapres mahasiswa berprestasi tingkat nasional itu kan ada beberapa hal ya, yang ada bagaimana kualitas menulis karya ilmiah yang baik, kemudian bahasa Inggris, secara psikologi juga bagus, organisasinya harus bagus, kemudian IPK-nya harus bagus, ya. Komponen-komponen itu kan menunjukkan bahwa kualitas Mas Ilham ini sangat bagus ya, Alhamdulillah. Kemudian gimana proses bisa menjadikan Mas Ilham dari tahapan yang paling rendah di tingkat program studi, tingkat fakultas, tingkat universitas hingga tingkat kementerian ini menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi. Oke, baik. Nah, jadi saya untuk persiapannya itu nggak 1 hari 2 hari begitu ya, tetapi bertahun-tahun bahkan sejak mahasiswa baru. Nah, saya masih ingat banget begitu. Nah, saya waktu itu membaca suatu artikel gitu. Salah satu seseorang yang beliau itu bisa dikatakan mentor saya. Nah, mentor saya itu kebetulan dari ITS seperti itu. Nah, beliau ini sering ke luar negeri itu secara gratis begitu. Nah, itu kenapa bisa demikian? Ya karena dia itu memiliki achievement, memiliki prestasi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya. Nah, dari situ aku memiliki suatu mindset begitu ya. Nah, di situ juga aku tertarik memiliki interest gitu ya. Nah, bisa nggak sih aku ke depannya melampaui dari Mas ini gitu ya. Nah, apalagi kalau kita katakan mentor itu ya, keberhasilan mentor kan ketika mentinya gitu, atau anak bimbingannya itu melebihi prestasinya beliau seperti itu. Nah, jadi saya katakan begitu.
Mas saya punya targetan harus bisa melampaui Mas, capaiannya Mas ketika Mas itu berkuliah seperti itu. Nah dari situ sudah saya siapkan juga gitu ya. Pertama dalam hal belajar bahasa Inggris begitu. Jadi ikut kursus juga intens 4 bulan bahkan, dan itu saya ambil jam 10 malam kursus online-nya. Nah, jadi yang lainnya jam 10 mungkin sudah tidur gitu ya, Pak ya. Nah, jadi saya jam 10 itu kursus bahasa Inggris sampai dengan jam 11 begitu. Dan itu intens 4 sampai 5 bulan begitu lamanya. Jadi kurang lebih 1 semester begitu. Nah, kemudian juga saya yang tentunya sebagai mahasiswa berprestasi gitu ya, tentang prestasinya atau capaian unggulannya. Nah, itu harus sudah di-prepare juga sejak semester 1 begitu, karena yang namanya ikutin perlombaan, kemudian ikut organisasi, itu kan nggak bisa dalam waktu yang singkat begitu ya Pak ya. Nah jadi butuh waktu atau proses yang cukup lama demikian. Nah jadi sudah saya planning, oh misalnya nih semester 1 aku fokusnya di perlombaan atau di kepanitiaan, di semester 2 saya fokusnya di organisasi, kemudian di semester ketiga saya fokusnya itu lebih ke arah kegiatan konferensi internasional, katakanlah demikian. Nah nanti saya plan sampai dengan nanti saya lulus mau kemana seperti itu. Dan tentunya sebagai mahasiswa juga yang menerapkan tridharma perguruan tinggi, salah satu aspek atau komponen penting dalam Pilmapres adalah bisa menulis karya ilmiah seperti itu. Ya. Topik karya ilmiah untuk Mawapresnya apa Mas? Nah jadi untuk topik karya ilmiahnya itu berkaitan dengan SDGs gitu, Sustainable Development Goals. Dan topik yang saya angkat begitu ya, yang sangat viral di Semarang. Nah apa dari Mas Alam bisa nebak gak kalau jurusan saya teknik geologi? Banjir berarti. Ya betul. Ya. Tentang banjirop. Iya. Gimana simpulan banjirnya gimana Mas? Nah dari karya tulis ilmiah Mas Ilham ini. Nah jadi saya membuat suatu perancangan tanggul begitu dan juga polder system seperti itu. Nah karena saya tahu banjir yang ada di Tanjung Mas secara spesifik ya, karena saya mitranya itu spesifik di Tanjung Mas seperti itu. Nah itu bahkan sudah sampai dengan 30 tahun masalah itu yang diangkat seperti itu. Nah karena apa? Karena permasalahan itu yang pertama dikarenakan eksploitasi air tanahnya yang berlebihan sehingga terjadi land subsidence gitu, penurunan muka tanah, dan juga peningkatan muka air laut karena ada pemanasan global warming seperti itu. Nah jadi saya mencoba untuk melaksanakan suatu mitigasi baik struktural maupun non struktural seperti itu, dan itu juga sangat mendapatkan apresiasi yang positif begitu ya, baik itu sejak di tingkat wilayah sampai dengan di tingkat nasional seperti itu. Jadi alhamdulillah selalu mendapatkan ya apresiasi yang positif seperti itu. Ya, ketika ingin menapaki menjadi juara 1 tingkat nasional itu kan kadang-kadang ada sesuatu yang sangat berat yang dirasakan oleh Mas Ilham ya. Apakah yang menurut Mas Ilham yang sangat berat ketika berkompetisi terkait dengan Pilmapres itu? Baik, nah jadi sebenarnya jika berbicara soal kegagalan dan hal apa yang menjadi berat begitu ya ketika saya, nah yang pertama saya mengikuti Pilmapres itu sebenarnya sejak semester 4 begitu Pak. Nah tetapi jangankan untuk bisa menang juara 1 di tingkat nasional begitu. Nah lolos seleksi administrasi di tingkat fakultas saja saya nggak lolos di semester keempat itu. Kenapa? Nah itu saya nggak tahu juga. Yang jelas saya sudah mensubmit, nah tetapi tidak lolos kaderullah seperti itu. Nah, jadi tidak lolos on dex. Jadi otomatis saya tidak lolos ke tahap berikutnya untuk seleksi di tingkat fakultas begitu. Nah, tapi saya yakin, saya punya impian bahwasanya saya bisa nih untuk bisa mengovercome atau mengatasi masalah ini begitu. Jadi saya mencoba untuk bisa lebih baik setiap harinya. Nah, saya percaya terutama terhadap apa yang sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran begitu ya. Nah, pada surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah menyatakan bahwasanya Allah tuh pasti akan mengubah nasib suatu kaum asalkan dia itu ingin mengubah diri mereka sendiri gitu. Nah, karena saya berdoa, saya ingin menjadi pemenang sebagai Pilmapres nasional begitu ya. Nah, saya tahu ketika saya itu berdoa pasti ada garis startnya dan juga ada garis finishnya seperti itu. Nah, jadi ketika saya tidak menang itu, nah bukan berarti Ilham ini gagal begitu, tetapi Allah tuh ingin melihat apakah Ilham ini serius atau tidak dengan apa yang dia cita-citakan, apa yang dengan dia impikan seperti itu. Nah dari situ saya ingat banget ketika saya gagal, selang beberapa hari saya ke Istanbul, Turki untuk mengikuti kegiatan internasional, dan saya tuliskan di depan Hagia Sophia seperti itu. Nah saya tuliskan Ilham Muhammad sebagai juara 1 mahasiswa berprestasi nasional di tahun 2022, dan alhamdulillah
saya mendapatkan garis finishnya di bulan Oktober kemarin seperti itu. Nah, jadi terlihat ya untuk meskipun menjadi outstanding student katakanlah itu juga banyak mengalami kegagalan, terutama ketika saya sudah diumumkan menjadi pemenang juara 1 di tingkat universitas dan harus lanjut. Nah, ini banyak sekali hambatan-hambatannya, terutama dalam hal time managementnya begitu. Karena apa? Karena posisinya saya di waktu itu sedang magang. Nah, sedang magang di Garut. Nah, sedangkan saya harus intensif pembinaan dan juga preparation untuk seleksi di tingkat wilayah di Jawa Tengah. Nah, itu otomatis harus bolak-balik tuh. Nah, dan bahkan ingat banget, berat badan saya sampai turun 5 kilo di masa-masa seperti itu. Nah, jadi banyak sekali gitu ya. Nah, mulai dari kendala dalam hal time management, kemudian juga manajemen energi kayak gitu. Nah, itu lumayan banyak begitu, Pak. Jadi apa yang diraih Mas Ilham menjadi juara 1 ternyata kan tidak instan. Betul. Banyak upaya dan perjuangan keras yang dilakukan oleh Mas Ilham. Betul. Agar tercapai yang diinginkan dan yang diciptakan. Betul. Gitu ya. Sekarang ini saya kira Mas Ilham sebagai sosok yang inspiratif ya, itu kan bisa bagaimana cara supaya orang-orang mahasiswa ya yang menjadi adik-adiknya Mas Ilham itu bisa mengikuti Mas Ilham sehingga tahun depan itu bisa mempertahankan ya, terutama di Universitas Mas Ilham ini bisa mempertahankan ya masuk ke dalam jajaran 3 besar tingkat nasional. Bagaimana apa yang perlu dilakukan oleh Mas Ilham? Oke, jadi apa yang perlu saya lakukan dan juga mungkin adik-adik siapkan begitu ya Pak ya. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk yang adik-adik siapkan begitu ya. Yang pertama tentunya harus cari mentor begitu ya. Nah, ketika ingin mempersiapkan untuk ikut dalam ajang Pilmapres, apalagi ingin menjadi juara di nasional, nah itu preparationnya nggak bisa 1 hari 2 hari gitu. Dan menurut saya memang harus cari mentor gitu, harus cari pendamping. Dan itu pun yang saya lakukan ketika saya menginjak mahasiswa baru. Nah, jadi yang pertama itu cari mentor, dan yang kedua adalah harus tahu ya komponen penilaiannya itu seperti apa. Nah, kan banyak tuh yang orang tuh ingin melakukan atau mendaftar suatu kegiatan tapi nggak tahu apa aja yang dinilai, apa aja yang dibutuhkan kualifikasinya seperti itu. Nah, jadi harus tahu ya aturan mainnya tuh seperti apa di Pilmapres, apa saja yang dinilai gitu. Nah, karena memang sangat banyak bisa dikatakan, mulai dari psikologinya itu juga dilihat begitu kan ya, kemampuan bahasa Inggrisnya itu juga dilihat, kemudian juga prestasinya tentunya dan naskah ilmiah gitu. Nah, itu kan cukup banyak begitu. Nah, jadi harus dimaksimalkan sejak dini seperti itu, harus tahu aturan mainnya. Nah, itu bisa dimulai terutama misalnya dari awal itu bisa membaca buku pedoman di Pilmapres begitu di setiap tahunnya, karena memang terkadang berbeda-beda tiap tahun begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan tentunya apa yang saya lakukan begitu ya, dan ini juga tanggung jawab saya gitu, sebagai mahasiswa berprestasi nasional dan terutama di Undip begitu ya. Nah, jadi harus meregenerasi ilmu begitu. Nah, jadi banyak begitu ya, saya misalnya dalam workshop atau seminar-seminar begitu, nah itu udah mulai intens juga gitu sejak tahun lalu dan bahkan 2 tahun sebelumnya begitu, untuk memberikan pelatihan-pelatihan tentang dan juga gambaran tentang mahasiswa berprestasi itu apa aja sih komponen yang dinilai gitu. Dan bahkan insya Allah nanti malam juga saya bakalan sharing gitu di teknik elektro begitu tentang mahasiswa berprestasi. Ya, artinya semangat untuk menularkan ke teman-teman dan adik-adiknya tetap dilakukan sebagai upaya transfer ilmu supaya mahasiswa adik-adik Mas Ilham itu tetap berkualitas dan berprestasi. Ini Mas Ilham semester berapa ini? Semester 8, sudah saatnya end game setelah ini. Sudah saatnya end game ya. Rencananya mau lulus semester berapa ini? Setelah ini secepat mungkin. Oh gitu ya. Ya, jadi setelah pulang dari magang emang mau fokus skripsi, jadi sudah saya target ya paling tidak Juni lah insya Allah. Oh gitu, Juni insya Allah. Semoga saja bisa lulus Juni 2023. Ini tentu saja Pilmapres itu kan sari dari seluruh aktivitas yang dibangun oleh Mas Ilham, dari mulai masuk perguruan tinggi hingga mau keluar dari perguruan tinggi. Tetapi saya yakin sari-sari itu kan masih banyak yang tersisa banyak yang di dalam diri Mas Ilham dengan berbagai macam
kemampuan yang ada. Menurut Mas Ilham, supaya anak-anak muda sekarang, generasi-generasi muda, teman-teman, supaya Mas Ilham bisa mengikuti ya jejak dari Mas Ilham, tip-tip dari Mas Ilham untuk anak-anak muda gimana itu? Oke, tips dari anak muda yang pertama dan yang paling jelas adalah jangan pernah membandingkan pencapaian dengan orang lain, seperti itu tuh Pak. Nah karena menurut saya begitu ya, yang harus dibandingkan adalah dengan kamu di hari kemarin, seperti itu. Karena makna prestasi bagi diri saya itu bukanlah seseorang yang memiliki banyak prestasi begitu, tetapi adalah dia yang bisa lebih baik setiap harinya. Nah, jadi dengan diri kita yang bisa lebih baik setiap harinya, setidaknya sudah bisa meredefinisi, oh makna prestasi itu seperti apa. Nah, itu yang pertama. Dan yang kemudian yang kedua, harus set your goals. Harus tahu ketika kuliah itu mau ngapain aja. Dan seperti apa after kampusnya, begitu. Karena banyak, begitu ya, saya bahkan setiap saya ke suatu kota atau bertemu dengan orang lain, saya tanya begitu ya, hal apa yang paling Mas atau Mbak sesali ketika kuliah, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika saya ditanya orang lain gitu, saya bisa memberikan gambaran apa aja yang mereka itu perlu lakukan dan tidak boleh dilakukan gitu. Nah, dan jawabannya pun menarik sekali begitu. Nah, ada yang menyesal karena kurang dekat dengan dosen, ada yang menyesal karena dia itu tidak ikut lomba, seperti itu. Nah, jadi cobalah mulai aktif banyak kegiatan. Kayak gitu sih. Nah, jadi yang pertama tadi harus udah tahu juga set your goals, seperti itu ya. Nah, dan juga jangan membandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingkan dengan diri kamu di hari kemarin tuh seperti apa gitu. Ya, menurut saya cukup bagus, dan ini menurut pandangan saya mahasiswa Mas Ilham itu termasuk mahasiswa yang ideal ya. IPK-nya berapa sekarang? Alhamdulillah 3,93. Waduh, luar biasa ini. Summa cum laude ya. Iya. Summa cum laude. Artinya mahasiswa yang ideal itu secara akademik bagus, secara organisasi bagus, sehingga soft skill dan hard skillnya bagus ya. Itu kan tentu, dan dia tidak hanya fokus kepada akademik. Organisasi apa toh yang diikuti oleh Mas Ilham? Oke, baik. Nah, jadi untuk organisasi sendiri ya. Nah, saya mengikuti baik itu di intra, di dalam Undip maupun di luar Undip, seperti itu. Nah, kalau untuk di dalam Undip sendiri, saya aktif di himpunan Mahasiswa Teknik Geologi HMTG Magma Dipa. Nah, dan juga di SRE Undip. Nah, jadi kemarin itu saya di tahun 2022 SRE. SRE apa itu? Nah, itu Society of Renewable Energy, tentang organisasi energi terbarukan gitu. Nah, itu menjadi mentor hydro energy, seperti itu. Nah, yang mana itu berkaitan juga dengan bidang keilmuan saya di Teknik Geologi gitu. Nah, kemudian juga ada di ekstra Undip, di luar Undip begitu. Nah, saya mengikuti dan bahkan mendirikan yayasan di semester 4 saya berkuliah, yaitu sepia.id atau Socio Edupreneur Indonesia, demikian. Gerakannya di bidang apa itu? Yayasan yang Mas Ilham dirikan? Oke, jadi sepia.id atau Socio Edupreneur Indonesia merupakan salah satu yayasan yang saya buat yang mana memiliki tujuan untuk bisa memenuhi cita-cita NKRI, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi dari esensi kemerdekaan, yaitu keadilan sosial. Nah, jadi kegiatan-kegiatannya sudah kami lakukan, seperti halnya penggalangan dana, kemudian juga pelatihan-pelatihan edukatif, seperti itu. Dan bahkan insya Allah di tahun ini akan ada kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di Wakatobi, seperti itu. Wakatobi di Sulawesi. Ya. Apa nanti kegiatan di sana? Oke, untuk kegiatan-kegiatannya multidimensional begitu ya Pak ya. Nah, jadi ada kegiatan yang berkaitan ataupun bertema edukasi, bertema lingkungan, dan juga ekonomi, seperti itu. Ya, ini luar biasa. Artinya Mas Ilham itu berasal dari keluarga yang tidak begitu berkecukupan, tetapi ketika ada peluang dan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat, ya, kepada bangsa dan negara, meskipun Mas Ilham sekarang ini tidak terlalu berkecukupan, tapi sudah memikirkan masyarakat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya Mas Ilham tidak hanya berpikir untuk dirinya, kan gitu ya, tapi juga berpikir untuk orang lain, agar secara individu kemanfaatan Mas Ilham itu juga terasakan oleh masyarakat lewat beberapa organisasi tadi. Betul. Apa yang
memotivasi, kemudian yang mendorong Mas Ilham bisa merealisasikan yang diinginkan itu. Oke. Nah, jadi tentunya motivasi terbesar saya itu kedua orang tua saya, terutama di ayah saya dan juga ibu saya. Nah, ayah saya itu tidak pernah sekalipun meminta anaknya untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, dan ayah saya juga nggak pernah meminta, anaknya itu harus bisa ke luar negeri secara gratis gitu kan, atau harus memiliki prestasi sana sini. Itu tuh tidak pernah sekalipun seperti itu. Tapi ayah saya meminta bagaimana anaknya itu punya mental seorang juara seperti itu. Karena mental seorang juara itu yang paling sangat dibutuhkan. Contohnya, ketika nanti saya lulus kuliah, saya mengalami kegagalan seperti itu. Nah, gimana sih caranya saya itu bisa bangkit? Nah, tentunya butuh yang namanya mental juara. Dan bahkan insight yang diberikan oleh kedua orang tua saya itu melebihi apa yang saya dapatkan ketika saya itu berkuliah. Oh, iya. Betul. Wah, ternyata beruntung sekali Mas Ilham mempunyai orang tua yang sehebat itu ya. Tiap bulan Mas Ilham dikasih orang tua berapa itu? Dikirimi uang untuk uang saku sekolah berapa, Mas Ilham? Oh, jadi alhamdulillah ketika saya berkuliah udah tidak minta lagi ya Pak ya. Nah, jadi untuk uang-uang yang saya dapatkan itu berasal dari mana? Dari lomba, kemudian juga uang pembinaan, ataupun dari magang, dan juga mengisi acara seperti itu. Nah, jadi uangnya dari situ. Iya, sejak semester pertama sampai sekarang ini tidak pernah tergantung pada orang tua. Ya, alhamdulillah. Tidak pernah meminta, dan ketika orang tua mau ngirim juga tidak diperbolehkan karena Mas Ilham merasa sudah cukup. Ya, nggak enak begitulah. Oh, begitu ya. Tidak enak kan. Ya, jarang loh. Orang seorang anak yang mempunyai pola pikir dan sikap seperti itu. Menurut saya ya bahagia, dan apalagi anaknya juga berhasil seperti sekarang ini. Ya, Mas Ilham dapat beasiswa dari mana saja, Pak? Nah, untuk beasiswanya kebetulan dari Break Scholarship saja, Pak ya. Nah, itu ada Smart, ya. Dari YBM itu ada Smart Scholarship dan juga Break Scholarship. Iya. Nah, untuk Smart ini sejak semester 2 sampai dengan semester 3 pertengahan, dan Break Scholarship sejak pertengahan semester 3 sampai dengan sekarang, seperti itu. Terus rencana mau ke Turki, mau ada rencana ke luar negeri? Iya, jadi insya Allah di tanggal 26 Januari itu saya mau ke Qatar, Turki, dan ke Mekah. Oh gitu. Itu dalam rangka apa ya? Itu magang dan juga konferensi, seperti itu. Magang di perusahaan apa itu? Nah, saya magang begitu ya di Youth Break the Boundaries Foundations. Nah, itu jadi salah satu foundation ya, atau istilahnya kalau di Indonesia itu yayasan begitulah. Nah, itu bergerak kebanyakan dalam bidang pendidikan, kebanyakan seperti itu, dan juga memiliki banyak tanggung jawab terhadap isu-isu SDGs seperti itu. Nah, jadi contoh nanti ketika saya di Turki itu begitu ya, saya itu nanti akan bekerja ataupun berkaitan begitu dengan 5 topik SDGs. Nah, seperti good health and well-being, kemudian juga decent work and economic growth, kemudian juga industry and innovations, kemudian juga sustainable city and communities, dan tentunya quality education. Nah, jadi ada 5 SDGs seperti itu yang nanti saya ampu. Yang membiayai sana? Ya, alhamdulillah untuk tiket, kemudian juga akomodasi. Transport, akomodasi, termasuk uang saku juga dari sana? Iya, dari sana, seperti itu. Sebulan berapa itu nanti? Kalau itu belum bisa saya jabarkan ya Pak di sini, tetapi alhamdulillah cukup lah buat nabung gitu. Ya. Alhamdulillah minimal mempunyai pengalaman luar negeri, ya, berinteraksi dengan masyarakat global. Saya kira itu menjadi sesuatu yang baik ya bagi peningkatan Mas Ilham ke depannya. Meskipun ini kan Mas Ilham ini meskipun setiap hari berkutat dengan buku, kemudian berkutat dengan organisasi, ya, dan ternyata juga mampu membagi waktu organisasi. Namun demikian kita lihat sekarang ini kan mau tidak mau kehidupan dan perkembangan teknologi kan sangat global dan sangat pesat, dan itu juga terkait dengan platform-platform media yang ada. Mas Ilham masih menyukai platform seperti media sosial, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, dan mungkin lain-lain. Gimana Mas Ilham itu? Itu jujur menyukai, karena itu
di samping orang mengutarakan media sosial itu ada hal negatifnya, tetapi menurut saya banyak juga hal positifnya apabila bisa kita pilah seperti itu. Karena banyak edukasi terkini yang justru kita dapatkan itu entah katakanlah di TikTok seperti itu kan, atau bahkan di Instagram gitu, itu bahkan memudahkan sekali. Contoh simpelnya, misalnya ada info lomba seperti itu. Nah, info lomba malah justru saya dapatkan itu dari akun-akun Instagram yang ada di media sosial gitu kan, akun Instagram gitu kan. Nah, bukan malah dari himpunan atau biasanya kan ada di mading kayak gitu kan. Nah, itu malah jarang saya dapatkan, malah kebanyakan itu di akun-akun Instagram seperti media sosial gitu yang saya dapatkan. Dan bahkan ada juga short education, video-video edukasi pendek begitu ya. Misalnya tentang resesi ekonomi begitu, ataupun tentang mitigasi bencana kayak gitu, ataupun tentang bidang-bidang sains dan engineering lainnya yang ditampilkan hanya dalam durasi 30 detik katakanlah sampai dengan 1 menit. Nah, itu banyak yang saya dapatkan juga dari TikTok gitu, dari Instagram gitu. Dan Mas Ilham juga berpartisipasi terkait dengan media sosial tersebut? Ya, berpartisipasi, dan ya ini juga menjadi salah satu resolusi saya di 2023 nanti, pengen fokus di media sosial gitu. Di samping skripsian kayak gitu. Ya, artinya ternyata Mas Ilham juga melek teknologi dan mengikuti perkembangan tren-tren yang ada di dalam media sosial yang sekarang sedang berkembang seperti itu ya. Kalau kita amati bahwa dari yang disampaikan Mas Ilham tadi kan banyak sekali perjuangan dan liku-liku yang dijalankan, yang dilakukan oleh Mas Ilham dengan berbagai pasang surut ya, dinamika yang ada terhadap kehidupan Mas Ilham yang tadi ada yang terjal, ada yang datar, ada yang naik. Yang menyenangkan di dalam perjuangan selama menjadi anak muda ini, kemudian yang tidak menyenangkan seperti apa, Mas? Oke, jadi sebenarnya perjuangan saya selama berkuliah dalam mengikuti banyak hal itu mengajarkan akan 2 hal begitu, Pak. Nah, yaitu tentang makna perjuangan dan makna rasa syukur. Berjuang untuk bisa melewati segala rintangan yang ada, melewati dan juga melampaui begitu ya, tentang kerja keras, kemudian juga letih, capek, dan juga sedih gitu. Nah, itu mengajarkan tentang makna 2 hal begitu ya. Makna perjuangan dan makna rasa syukur gitu ya. Berjuang untuk melewati segala rintangan yang ada, capek, sedih, tangis, canda dan tawa, dan makna rasa syukur. Bersyukur bahwasanya tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tidak ada kata puncak kecuali bagi mereka yang ingin mendaki. Bagi saya seperti itu. Ya. Ya, artinya syarat dengan makna filosofi ya, gitu. Mas Ilham ya. Sekarang ini ya, Mas Ilham kegiatannya apa ini? Jadi untuk kegiatannya yang pertama jelas sebagai mahasiswa semester 8 ya, jadi udah mulai skripsian seperti itu, dan topik saya pun juga tidak jauh dengan gagasan kreatif saya atau naskah ilmiah saya di Filmapres, masih berkaitan dengan mitigasi kebencanaan juga seperti itu, karena itu sangat implementatif ya dan juga sangat bermanfaat. Nah, juga di samping itu insya Allah di tanggal 26 ini ingin berangkat untuk magang dan juga untuk konferensi. Nah, nanti di setelah itu insya Allah mau lanjut magang lagi, ini sedang daftar begitu Pak untuk vacation-nya begitu. Nah, setelah itu baru nanti sambil nyambi buat konten gitu. Ya, jadi ya 3 hal itulah, skripsi, kemudian juga magang dan juga konten begitu. Ya 3 hal itu sih. Ya, artinya masih banyak kegiatan yang perlu dilakukan oleh Mas Ilham untuk merealisasikan tahapan menyelesaikan pendidikan begitu. Iya, betul. Kemudian ini yang terakhir Mas Ilham. Jadi tadi sudah saya sampaikan Mas Ilham menurut saya adalah sosok yang kreatif dan penuh inspiratif ya. Bagi anak-anak muda yang merasa dirinya muda. Orang tua saja saya sekarang ini mendengar capaian dan upaya yang dilakukan Mas Ilham itu banyak inspirasi yang bisa saya ambil, banyak manfaat yang bisa saya ambil. Anak muda saya kira perlu mencontoh ya sikap-sikap inspiratif dan keteladanan sekaligus perjuangan yang dilakukan oleh Mas Ilham. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Mas Ilham kepada para teman-teman atau rekan-rekan generasi muda
Mas Ilham ini umur berapa ini? 22. Oh, 22. Oke. Apa yang ingin disampaikan? Oke, jadi pesan saya buat teman-teman semuanya di sini ya, yaitu give the best version of yourself and wait for the opportunity to come. Nah, jadi berikan versi terbaik karena saya percaya kesempatan itu pasti akan datang seperti itu. Nah, banyak sekali begitu ya ketika kita itu bisa memaksimalkan suatu kesempatan yang kecil gitu ya. Karena saya percaya dengan kita memaksimalkan suatu kesempatan yang kecil, maka kesempatan yang besar itu akan datang. Nah, contohnya. Nah, hal ini juga pernah terjadi dalam diri saya, yang mana saya itu menjadi pembicara, katakanlah, yang bahkan pesertanya itu cuma 3, seperti itu. Pernah juga menjadi pembicara yang pesertanya bahkan sampai dengan 14.000, pernah. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saya tidak memberikan versi terbaik yang saya miliki? Nah, tentunya saya pasti memberikan versi terbaik yang saya miliki dan tidak ada perbedaan ketika saya itu menjadi pembicara yang pesertanya cuma 3 katakanlah, yang sampai dengan 14.000 katakanlah, itu tidak ada bedanya sekalipun. Karena saya percaya bahwasanya ketika kita itu berhasil untuk memaksimalkan suatu kesempatan, sekecil apapun kesempatan yang datang, maka kesempatan yang besar itu pasti akan datang juga dengan sendirinya, seperti itu. Kalau saya seperti itu. Oh ya, terima kasih Mas Ilham. Jadi ini tadi para viewer, kita sudah banyak sekali mendengarkan sinau bareng dengan seorang sosok yang hebat, anak muda yang penuh prestasi dan menurut saya berkualitas. Dia merupakan salah satu contoh baik bagi generasi muda Indonesia, bagi remaja-remaja Indonesia, dan mungkin bagi orang-orang tua, bahwa ternyata keluarga itu tidak selamanya, ya, terutama kehidupan ekonominya tidak selamanya mempengaruhi masa depan anak. Apalagi tadi kita lihat bahwa dukungan keluarga dari, meskipun bukan berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan, itu luar biasa, dan dengan usaha yang sangat keras, ikhtiar yang luar biasa, kemudian perjuangan yang dilakukan sungguh-sungguh, disertai doa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya kita mampu ya melihat dan mendengarkan pencerahan yang dilakukan oleh Mas Ilham. Ini adalah sosok mahasiswa ideal Indonesia, di mana IPK-nya tadi 3,99 itu summa cum laude, 3,93 3,93 itu adalah summa cum laude, dan dia juga merupakan sosok yang aktif di berbagai organisasi, ya, baik intra maupun ekstra yang ada di luar kampus. Dan ternyata dia itu juga sempat memikirkan masyarakatnya lewat yayasan yang dibangunnya. Bahkan dia sekolah selama semester pertama sampai semester terakhir itu tidak pernah membebani orang tua. Itu tidak mengalahkan kualitas yang dilakukan oleh Mas Ilham. Artinya bahwa sosok ini saya kira perlu menjadi proses pembelajaran bagi kita semua. Semoga anak-anak muda sekarang ini bisa mencontoh prestasi, kualitas, dan kepribadian yang telah disodorkan oleh Mas Ilham. Orang tua bisa memberikan upaya bagaimana untuk mendidik dan melahirkan putra putrinya sebagai generasi muda, sehingga mampu bermanfaat tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya, bagi masyarakat, dan bagi bangsanya. Saya kira demikian, Mas Ilham. Terima kasih atas pencerahan, atas pembelajaran bersama dan perjalanan hidup yang luar biasa dari Mas Ilham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.